Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya, mari bersama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah, Bapa di sorga. Untuk setiap kebaikan yang kami rasakan, kami terima sampai hari ini. Dalam kesukacitaan, dalam proses yang Tuhan nyatakan, kami masih diberi kekuatan dan pengharapan. Maka kami tetap percaya bahwa di dalam kasih Tuhan, maka kami selalu ada dalam ucapan syukur. Hari ini dalam ucapan syukur, dalam sukacita atas setiap kasih pemberian Tuhan, kami mau terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Berkati kami semua, supaya firman menjadi berkat dan membawa kami untuk terus hidup dalam kebenaran-kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, kami bukan hanya sekedar mau mendengar, tapi juga memberlakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 20, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, di mana kita akan melihat dalam pokok-pokok perenungan melalui teks. Ada sebuah kisah, kesaksian dari seorang yang bernama Monica di dalam http www.wattpad.com yang berjudul Kesaksian pertamaku bertemu Yesus Kristus. Diceritakan oleh Monica, pada suatu malam ketika ia tertidur, ia kemudian bermimpi, tapi mimpinya itu seperti nyata. Tiba-tiba ada cahaya putih yang benar-benar bersinar dan cemerlang muncul. Cahaya itu membuat Monica bingung. Tapi tak lama kemudian, seorang yang berdiri di hadapannya, yang ia tahu itu adalah seorang pria. Tetapi ia tidak dapat melihat wajahnya. Disebabkan karena pria ini memiliki cahaya yang luar biasa. Tetapi dia dapat melihat secara sekilas sosok pria ini tersenyum kepadanya. Tak lama setelah itu ia merasakan seperti ada yang memeluknya, dan pelukan itu terasa benar-benar hangat, nyaman, dan penuh kedamaian. Kenikmatan dunia pun kalah dengan pelukan itu. Perjumpaan dalam mimpi itu dipendam oleh Monica selama kurang lebih setahun, dan akhirnya dia menemukan jawaban atas mimpinya ketika ia berjumpa dengan sosok laki-laki yang bercahaya dan penuh dengan kehangatan itu melalui sahabatnya dari gereja yang lain. Sang sahabat Monica itu pun mengatakan itu adalah Tuhan.
dan kau adalah orang yang terpilih. Hal inilah yang kemudian mendorong Monica untuk percaya dan berani untuk terus bersaksi tentang perjumpaannya dengan Tuhan bagi banyak orang. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan iman, ada memang orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dijumpai, dan tentu hal ini akan membawa rasa sukacita dan berkat bagi mereka yang berjumpa. Walaupun perjumpaan ini selalu akan membuat mereka pada awalnya mengalami ketakutan, akan tetapi kemudian melalui perjumpaan itu dapat membawa mereka menjadi alat kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Memang hal ini membawa sukacita tersendiri bagi mereka yang dijumpai Tuhan. Tetapi bukan berarti mengecilkan kita yang tidak pernah berjumpa langsung dengan Tuhan. Sebab kita mengimani perjumpaan kita bukan hanya sekedar perjumpaan langsung dengan pribadi Tuhan, tapi bisa juga dalam berbagai macam situasi hidup yang kita jalani. Oleh sebab itu, berbahagialah mereka atau kita yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ingatlah, perjumpaan itu harus membawa kita untuk berani bersaksi tentang Tuhan bagi semua orang. Sebagaimana tema khotbah saat ini, yaitu aku telah melihat Tuhan. Suatu refleksi atas sikap Maria Magdalena melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kemudian membawanya untuk bersaksi, memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus tentang peristiwa sukacita itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa kebangkitan dalam catatan Injil Yohanes dikisahkan mulai dari ayat pertama pasal 20 ini bahwa Maria Magdalena adalah salah satu dari beberapa perempuan yang pergi ke kubur dan mendapati bahwa batu kubur Yesus telah terbuka atau diambil. Menarik untuk melihat di sini bahwa penulis Yohanes menuliskan secara khusus tentang tokoh Maria Magdalena. Hal ini tentu mempunyai keterhubungan dengan maksud penulisan Injil Yohanes itu sendiri, yakni pertama, agar supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan oleh karena iman kepada Yesus mereka beroleh hidup yang kekal. Maksud yang kedua dari Injil ini ditulis adalah untuk menjaga supaya orang yang hidup percaya atau orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak menjadi sesat, tetapi tetap percaya kepada Yesus. Dalam hal ini Maria Magdalena adalah sosok yang dikenal oleh komunitas orang percaya sebagai orang yang percaya dan sudah diubahkan dalam cara Tuhan yang luar biasa. Tetapi perubahan imannya kemudian mengalami suatu fase pengujian lewat peristiwa kebangkitan Yesus, di mana ia mengalami goncangan yang kemudian membuat dia takut sehingga tidak dapat melihat, tidak dapat mengerti dengan baik proses yang harus ia lalui. Akhirnya, setelah sapaan akrab dari sang guru membuat dia sadar dan yakin akan pernyataan Yesus sebelum kematiannya bahwa akan ada kebangkitan. Perjumpaan ini telah membawa ia menjadi saksi bagi peristiwa penting itu bagi murid yang lain. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita melihat peristiwa kebangkitan ini seperti yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes itu sendiri, bahwa setelah memberitahukan kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, maka Maria Magdalena berdiri. Ungkapan Yunaninya heisteke, artinya berada atau bertahan di dekat kubur. Yunaninya prosnemeioi. Dan kemudian ia menangis. Yunaninya kraiosa. Sedang ia menangis, ungkapan Yunaninya eklein, maka ia menjenguk. Dalam terjemahan Yunani digunakan kata parekupsen, artinya ia ingin menyelidiki ke dalam kubur itu, ayat yang ke-11. Dari pengamatannya maka kemudian ia melihat, Yunaninya teorei, melihat atau memperhatikan. Ada dua orang malaikat, yaitu dalam terjemahan Yunaninya angelos, yang berpakaian putih dengan posisi duduk. Yunaninya katazomen, satu di atas kepala, kefale, dan satu di sisi kaki, posin, tempat Yesus berbaring di ayat yang ke-12. Di ayat ke-13, para malaikat ini kemudian bertanya kepada Maria Magdalena, "Hai ibu," suatu ungkapan vokatif dari kata kerja vokatif, kunai. "Mengapa engkau menangis?" Yunaninya ti klaies.
Pertanyaan para malaikat dibalas dengan perkataan Maria Magdalena, Tuhanku telah diambil orang. Yunaninya eran, mengangkat, memindahkan atau mengambil. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yunaninya etekan, dibaringkan pada ayat 13. Di sini menarik untuk dibahas tentang Maria Magdalena yang tidak mengenali ataukah tidak peduli dengan para malaikat. Serta sikapnya di ayat 14 ketika ia berbalik ke belakang, ungkapan Yunaninya strafe eista, opiso, dan melihat Yesus berdiri, Yunaninya hestota. Tetapi ia tidak tahu ungkapan Yunaninya opede, tidak mengenal atau tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sehingga ketika di ayat 15 Yesus bertanya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Yunaninya tinezeteis. Maria Magdalena malah menyangka, Yunaninya dokousa, menganggap bahwa Yesus adalah penunggu taman. Yunaninya kepouros. Olehnya maka Maria Magdalena memohon jika Yesus yang dianggapnya sebagai penunggu taman yang mengambilnya, Yunaninya ebastasas, yang memindahkan, maka beritahukanlah kepadanya di mana engkau telah membaringkannya. Ungkapan Yunaninya etekas, supaya ia dapat mengambilnya. Ungkapan Yunani arao, mengangkat atau membawanya. Beberapa ahli tafsir seperti Calvin berpendapat bahwa kalau Maria Magdalena tahu bahwa itu adalah malaikat, maka ini menunjukkan betapa hebatnya kasih dan pembaktian Maria Magdalena kepada Yesus. Sehingga malaikat sekalipun tidak bisa menyimpangkan pemikiran dan tujuannya kepada Yesus. Sedangkan Barclay berpendapat bahwa ia tidak bisa mengenali dia melalui air matanya. Ia tidak bisa mengenali Yesus karena air matanya. Ia tidak bisa mengenali Yesus karena ia berkeras untuk menghadap ke arah yang salah. Nanti setelah Maria Magdalena berpaling, ungkapan Yunaninya strafeisa atau berbalik, setelah mendengar ungkapan nama yang disebut, hai Maria, maka ia pun berkata, Yunaninya lege, berkata, menyebut atau menjawab Rabuni, yang berarti guru. Sebutan Rabuni adalah sebutan hormat untuk pengajar yang adalah ahli menafsir kitab Yahudi. Sebutan ini sekaligus mengkonfirmasi hubungan pribadi yang penting dan dekat. Barnes mengatakan ada tingkatan untuk istilah guru ini. Pertama, Rab, yang berarti guru dalam tingkatan paling bawah. Kedua, Rabi, berarti guruku, satu gelar kewibawaan yang lebih tinggi. Dan Rabuni, yang berarti guruku yang agung, gelar yang paling tinggi, terhormat dari semua gelar. Di sini kita melihat di ayat 16, sapaan Yesus kali ini telah membuat Maria Magdalena mengenal Yesus dengan jelas. Dari ketakutan dan kesedihan telah mengubah Maria Magdalena menjadi pribadi yang berbahagia, tapi sekaligus tidak mau melepaskan Yesus. Sehingga di ayat 17 Yesus berkata, janganlah, dalam ungkapan Yunaninya janganlah engkau memegang. Ungkapan memegang dalam terjemahan Yunani dari kata hapto, yang juga dapat diterjemahkan, janganlah engkau terus memegang, janganlah engkau terus memeluk aku sebab aku belum pergi. Yunaninya hupogar ana bebeka, sebab aku masih belum naik, maksudnya belum naik ke surga, belum berjumpa, belum naik kepada Bapa. Suatu pernyataan tapi juga suatu perintah agar tidak terus-menerus memegang, memeluknya karena sukacita. Tapi lebih bersukacita adalah pergi, Yunaninya poreo, untuk mengatakan, Yunaninya epe, katakanlah kepada saudara-saudaraku, Yunaninya adelphos, bahwa sekarang Yesus akan pergi kepada Bapa yang juga adalah Bapa mereka, kepada Allahku yang juga adalah Allah mereka. Kita melihat hal menarik bahwa sesudah kebangkitan Yesus hendak menunjukkan bahwa mereka adalah suatu persekutuan dan saudara di dalam Bapa yang adalah Allah mereka semua. Setelah apa yang dibahasakan Yesus di ayat 17, maka sekarang di ayat 18 dikatakan bahwa Maria Magdalena kemudian pergi, Yunaninya erchetai, dan berkata, Yunaninya angelos, memberitakan kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Yunaninya euroka, aku telah melihat, telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Yesus sendiri yang berkata-kata kepadanya. Apa yang dialami Maria Magdalena di tengah proses kesedihan, ketakutan, keraguan, kebimbangan,
saat ia tetap mencari, maka ia kemudian menemukan dan menjadikan ia bersukacita serta bersaksi bagi yang lain. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, melalui kisah Maria Magdalena, maka kita terus diingatkan sebagai orang percaya untuk pertama, hidup yang dijalani dengan segala dinamika kehidupan mungkin telah membawa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan ada dalam ketakutan dan kesedihan. Oleh karenanya, jangan kita salah berpikir dari setiap proses kehidupan yang kita jalani. Terlebih, salah menilai Tuhan dari setiap proses itu. Tetaplah mencari Tuhan dalam kehidupan ini sampai menemukan jawaban-jawaban dari Tuhan yang mengatur langkah hidup kita. Hal yang kedua, saat kita mencari Tuhan dalam suasana hati yang penuh dengan kekalutan, seringkali kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan jelas, sebagaimana kata Barclay, karena kita menghadap ke arah yang salah. Kita terfokus kepada persoalan dan bukan kepada Dia yang dapat mengangkat setiap persoalanmu. Mengapa engkau menangis? Kata Yesus. Suatu sapaan yang sekaligus menghadirkan kekuatan kasih dalam setiap persoalan yang mungkin sedang kita rasakan, yang sedang kita alami sekarang ini. Hal yang ketiga, saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh serta sepenuh hati, maka Tuhan akan menjumpai, menyapa kita dengan lembut dan penuh kasih, karena Ia sangat mengenal kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Hal yang terakhir, hal yang keempat, kalau kita bertemu, kalau kita telah menemukan kasih Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, jangan kemudian kita hanya menahan dan menyimpannya bagi diri kita sendiri. Bagilah, beritakanlah itu sebagai kesaksianmu bagi banyak orang bahwa aku telah melihat Tuhan. Sehingga ketika kita telah melihat Tuhan, orang lain juga dapat melihat Tuhan, dapat menemukan Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan, Allah yang baik, menuntun kami bersama-sama belajar firman. Biarlah kekuatan-kekuatan firman mendorong kami sebagai orang percaya, orang benar, untuk hidup di dalamnya, dalam setiap tindakan, dan bukan hanya dalam setiap pemikiran kami, dalam setiap perkataan kami. Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menuntun, dan kami menjadi alat berkat bagi semua orang. Karena kami telah melihat Tuhan, kami telah berjumpa dengan Tuhan, dan olehnya orang lain pun dapat mengalami perjumpaan-perjumpaan denganmu. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin.